Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas untuk maker ya, MKR sesuai dengan requestan dari Bang Oscar. Saya lihat kok nggak ada obat ya, nanjak terus, kagak ada cabenya, capeknya mungkin ya. Oke, kita lihat MKR atau maker hari ini diperdagangkan di kisaran 16 juta 500 ribuan something. Hari ini marketnya sedikit naik ya, 5%. Ya lumayan naik lah teman-teman. Untuk maker ini merupakan sebuah project yang kalau kita lihat dari informasinya di sini teman-teman bisa cari di CMC ya teman-teman. Ini merupakan token tata kelola namanya MakerDAO. Dan juga Maker Protocol yang masing-masing merupakan organisasi terdesentralisasi platform perangkat lunak. Keduanya berbasiskan dengan blockchain Ethereum. Jadi itu. Ini adalah project berbasiskan dengan DAO, teman-teman. MakerDAO namanya. Ini menawarkan layanan desentralisasi keuangan ya, atau yang disebut sebagai DeFi. Kalau teman-teman masuk ke website resminya, yang ini teman-teman dia itu semacam mensupport banyak sekali produk-produk berupa keuangan, terutama keuangan digital seperti salah satunya adalah stablecoin DAI. Itu mereka bikin teman-teman satu DAI setara dengan $1. Jadi token maker ini adalah token governance-nya. Ya, dia udah support di banyak sekali exchange, platform exchange juga. Dan ya itu sih untuk MakerDAO. Kalau kita lihat dari informasi di Twitternya, mereka juga masih cukup aktif ya. Ada beberapa kerjasama yang mereka kerjakan, seperti dengan Pinnick Labs. Ini sepertinya berfokus sedang membuat kreasi-kreasi baru untuk meningkatkan value daripada maker. Masih belum tahu sih seperti apa nanti kelanjutannya. Ya, itu sih dari beberapa news. Kemudian ini juga World Bless It Global Paris. Oh, mereka ada banyak gini juga teman-teman di Paris ya, pada presentasi daripada project ini tentunya buat meningkatkan literasi kepada orang-orang terhadap projectnya juga, terutama soal stablecoin DAI yang mereka punya, kemudian juga project dari Maker sebagai token tata kelola daripada project besar ini, teman-teman. DAI cukup populer loh sebagai stablecoin. Supply, kita lihat supply-nya itu ada di kisaran, nah supply maksimum itu ada di 1,01 juta teman-teman, juta maker. Sementara yang beredar di market sudah 97,22%. Ini bisa dibilang sudah sangat-sangat banyak dan juga tinggal sedikit lagi masih bisa di-create teman-teman. Jadi ini menarik buat MakerDAO. uh, Kalau dia sudah bisa mentok ya, misalkan gininya mentok, apa namanya, supply maksimumnya mentok, ya udah token ini bakalan cenderung lebih stabil daripada yang namanya inflasi. Volume perdagangannya turun loh 8%, tapi harganya cenderung naik. Oh ya, ada apa nih? Kenapa volumenya turun padahal harganya naik? Kalau kita lihat dari transaksi cukup banyak yang dilakukan ya, terutama di platform Uniswap. Ada transaksi tentang maker dan juga DAI maker itu terjadi. Kalau kita lihat dari bagian holder daripada token maker ini, dia paling banyak memang dipegang oleh governance contract. Kalau kita lihat sekitar 17,18%. Dari analitik yang ditampilkan, jumlah kepemilikan dari token maker itu naik turun, teman-teman. So far sih masih cenderung stabil di harga atau di posisi wajarnya. Sometimes ditradingkan mungkin, atau sometimes diakumulasikan juga. Terus ada dari proxy yang mereka punya. Nah, dari proxy ini trennya terus mengalami penurunan atau distribusi barang. Terjadi sampai sekarang di 24 Juli, teman-teman. Mereka baru aja jualan barang lagi. Ini kayaknya menambah likuidasi yang ada di market ya. Kemudian dari kepemilikan nomor 3 itu punya 4%, sekitar 40 ribu ya, 40 ribu token. Ini holder yang benar-benar nggak mengambil tindakan apapun sih. Tetap masih dipegang untuk tokennya. Benar ya, 40 ribuan token, teman-teman. Terus sisanya baru retail seperti Binance ya. Teman-teman yang invest di Binance itu masuk ke wallet yang ini. Itu kalau kita lihat dari jumlah chartnya atau dari pergerakannya itu cenderung dalam akumulatif. Artinya retail cukup aktif memperdagangkan untuk token maker ini.
nampaknya masih sangat-sangat berpotensi, teman-teman. Oke, tadi kita udah tahu proyeknya apa ya. Dia adalah token tata kelola yang memang jaringan daripada blockchain ataupun DAI sendiri. Ya, crypto DAI sendiri itu membutuhkan yang namanya token tata kelola atau governance token. Nah, inilah Maker lah yang dipakai, teman-teman. Dan sekarang apakah menarik? Apakah apakah Maker ini memang benar-benar mencuri perhatian? Kalau menurut saya, yes. Memang dalam beberapa waktu dia seringkali masuk ke top gainer ya, teman-teman. Padahal, nah ini padahal, Bitcoin dalam proses fase penurunan atau koreksi jika kita lihat dari jangka pendek. Sementara Maker ini mengejutkan. Dia baru aja breakout dari strong resistance di kisaran harga 1026 dolar. Di time frame weekly pergerakannya sangat-sangat menarik. Pergerakan Maker ini baru aja keluar dari yang namanya pola double bottom. Di sini ada double bottom dan kebetulan di sana ada strong support juga. Dan baru aja dia keluar dari level tersebut dan menurut saya trennya masih sangat-sangat positif untuk bullish. Seperti biasa kalau ada double bottom, target kita nggak muluk-muluk. Tarik dari sini ke sini, pindahkan ke sini, maka kita akan dapat target di kisaran harga 1912. Itu merupakan target kenaikan untuk Maker DAO jika dia tidak kembali balik turun ke kisaran harga 987, maka MakerDAO akan berpotensi untuk terus mengalami penguatan. Nah, itu penguatannya berapa persen tuh kalau dia bisa mencapai target? Kalau kita ukur dari sini ke sini, kenaikannya sekitar 80% maksimum. Ya, maksimum target kalau dia memang sesuai, teman-teman, artinya dia tidak breakdown dari level ini. Makanya, teman-teman kalau masuk di harga sekarang menurut saya cukup aman. Stop loss-nya mungkin bisa pasang di kisaran harga 955. Ya, itu masih sangat-sangat ideal. Tapi yang suka trading pakai leverage ya hati-hati sih kena liquid, teman-teman. Tapi kalau yang di market spot, saya rasa ini masih cukup bagus sih potensinya untuk sekarang. Sementara kalau kita lihat dari time frame kecil, dia masih bergerak di dalam sebuah pola yang namanya apa nih, descending channel ya, teman-teman. Hopefully kalau memang dia mentok banget di sini di kisaran harga 1122, mungkin dia butuh koreksi sendiri, ada potensi juga, teman-teman. Bisa jaga di harga 1000-an, itu menurut saya cukup menarik ya, sebelum akhirnya dia kembali reverse breakout, teman-teman, membentuk pola yang namanya bullish flag. Ekspektasinya seperti itu, tapi realita semoga bisa lancar juga. Karena kalau kita lihat dari posisi Bitcoin, sementara tertekan ya. Bitcoin tertekan, kemudian indeks dolarnya cenderung naik, takutnya dia akan berpengaruh juga sama Maker. Tapi ya siapa tahu, Maker ini memang dalam beberapa waktu volume perdagangannya sangat bagus. Kalau kita perhatikan di time frame daily, volume perdagangannya bagus. Smart money juga sangat-sangat antusias. Jadi kalau at the end dia bisa naik, saya rasa masih sangat-sangat berpeluang naik ke sekitaran harga 1900-an. Hopefully seperti itu ya, teman-teman. Jadi gitu aja buat pembahasan dari Maker. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.